Bagi Bapak Ibu yang mengisi SKP, setelah dibuka akun SKP-nya, kita pilih menu SKP. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Jikalau belum ada yang Januari 2024 sampai Desember 2024, pilih tambah periode. Jadi setelah itu pilih ke detail SKP. Nah, kita harus menambahkan RHK. RHK itu seperti yang file yang diberikan. Itu ada RHK utama ada 5, RHK tambahan ada 2. Ini disesuaikan. Kita cari RHK yang diintervensi, kemudian kita buat rencana hasil kerja kita. Ini contohnya seperti ini. Sudah ada RHK 1, RHK 2, RHK yang lain belum saya buat. Tambahkan. Ini saya buat RHK yang ketiga. Ini RHK 3, di copy dulu RHK yang diintervensinya. Setelah itu pastikan di sini. Nah, carilah yang jumlah indikatornya. Nah, setelah itu menjadi RHK utama, kembali lagi ke file, kopikan RHK rencana hasil kerjanya. Setelah itu dipaste di sini, kemudian oke. Nah, untuk RHK utama ini yang contoh saya buat yang ketiga. Jika sudah seperti ini, kita tambah indikator. Kita buka filenya lagi. Indikatornya ada 3, kuantitas, kualitas, waktu. Yang pertama kita copy dulu kuantitas 4 dokumen. Kita pilih kuantitas, indikator yang kita paste, target 4 dokumen. Setelah itu oke. Nah, setelah itu kita tambah indikatornya kualitas. Kualitas kita copy di sini, kualitas 100%. Kita tambah indikatornya kualitas, kita pastikan, kemudian jadi 100%. Oke. Setelah itu kita kembali lagi RHK 3, waktu kita copy, waktu 12 bulan. Kita tambah indikatornya waktu 12 bulan. Oke. Nah, jika sudah seperti ini contohnya RHK 3, kuantitas, kualitas, waktu, Bapak Ibu teruskan lagi ke RHK 4 dan 5 untuk yang utama, dan juga RHK tambahan sesuaikan dengan rencana yang akan Bapak Ibu buat. Nah, jikalau sudah persetujuan seperti ini, kemudian kita masuk ke penilaian. Nah, di penilaian seperti ini sudah ada triwulan 1. Jika belum ada, tambah periode, pilihlah yang triwulan 1 seperti ini. Nah, sekarang kita isi di triwulan 1 rencana aksi. Untuk rencana aksi kita lihat file dokumen yang sudah saya kirim sebelumnya. Ini rencana aksi RHK 1. Ini kita copy isinya, kemudian kita isi rencana aksi. Kita mau triwulan 1 yang mana. Untuk triwulan 1 kita fokus ke RHK 3 dan RHK 4. Ini RHK 3 jadi yang di copy, karena di triwulan 1 secara umum yang kita laksanakan adalah penilaian dan pengembangan kompetensi guru. Nah, kemudian kita buat target 1 dokumen. Oke, seperti ini. Jikalau ada ulangan harian lagi silakan diisi. Kemudian di triwulan 1 targetnya adalah pengembangan keprofesian RHK 5, kita copy, kita sesuaikan dengan pelatihan yang sudah kita ikuti. Contoh seperti ini. Yang pertama, untuk pelatihan kita ambil contoh pelatihan contoh implementasi kurikulum merdeka. Ini bisa kita tambahkan di bagian sini. Kita pastikan 1 dokumen 1 pelatihan.
kemudian oke. Jikalau di RHK 5 pelatihan ada pelatihan yang lainnya, silakan klik tambah, kemudian pastikan kembali isian tambah RHK nya tadi. Kemudian setelah itu pelatihan yang kedua apa yang dilaksanakan, ini pelatihan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Silahkan di copy pelatihannya, kemudian dipaste di titik-titik ini. Satu dokumen. Setelah itu oke. Nah, setelah kira-kira di triwulan 1 apa yang dilaksanakan sudah terisi, maka kita lanjut untuk mengisi bukti dukung. Jika Bapak Ibu sudah membuat RHK 1 di triwulan 1, dipersilahkan. RHK 2 itu biasanya di triwulan 2, RHK 3 jikalau ada berapa kali ulangan harian, RHK 4 biasanya di setiap akhir semester juga. Nah, seperti ini. Jadi secara umum triwulan 1 adalah RHK 3 dan RHK 5. Nah, jika sudah seperti ini, diisi rencana aksi, kita kembali, kita isi bukti dukung seperti ini. Nah, RHK yang diisi tadi RHK 3 dan RHK 5. Sebelum mengisi bukti dukung, kita buat dulu link untuk Google Drive-nya. Nah, setelah masuk ke bukti dukung, kita harus upload. Untuk RHK 3 kita harus buat link Google Drive-nya. Caranya, buka Google Drive terlebih dahulu, pilih drive saya, kemudian pilih tambah baru, kemudian folder baru diisilah sesuai dengan nama folder. Ini contoh sudah saya buat, berkas upload SKP 2024 untuk Pak Suparman. Klik 2 kali, dibuka. Kita tambah lagi foldernya, tambah folder baru, buat triwulan 1. Buat isi triwulan 1 tadi, kita klik 2 kali juga, kita buka, kita tambah folder baru RHK 3. Ini bebas saja isinya, penilaian harian. Ini bebas biar Bapak Ibu ingat yang mana saja. Tambah lagi, kita tadi isi RHK 5, pengembangan kompetensi. Nah, setelah seperti ini bisa di-upload apa yang sudah diperbuat. Contoh, saya akan upload untuk sertifikat. Nah, sertifikatnya ada 2 seperti ini. Klik, tahan, tarik, lepas di sini. Nah, sertifikatnya terupload secara otomatis. Kita tunggu proses uploadnya. Jikalau sudah, kita buat linknya. Ini juga untuk penilaian harian, jangan lupa diupload nanti, tapi kita isi dulu linknya. Kita buat link atau tautan Google Drive di folder triwulan 1. Klik kanan, pilih bagikan, kemudian ini ubah, dibatasi menjadi siapa saja. Setelah itu salin. Nah, setelah disalin kita balik ke e-kinerja, kemudian kita tambah nama bukti dukung tadi. Pertama adalah laporan evaluasi pembelajaran. Oke, pastikan di sini linknya oke. Nah, setelah itu pilih edit, realisasi satu dokumen, sumber data bukti dukung. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah 1. Nah, setelah 1 sudah, kita isi lagi di kualitas. Nama bukti dukungnya sama seperti tadi, laporan evaluasi pembelajaran.
pembelajaran, kemudian pastikan link yang sama, kemudian oke. Setelah itu edit, realisasi satu dokumen sumber data bukti dukung. Oke. Kemudian yang terakhir sama juga, pastikan linknya tadi, Google Drive-nya oke. Nah, setelah RHK 3 sudah, kita ke RHK yang diisi lagi di triwulan 1 adalah RHK 5. Kita tambah untuk kuantitas, ini merupakan laporan pengembangan diri berupa pelatihan-pelatihan fungsional guru yang sudah diikuti. Pastikan link yang sama, oke. Kita edit, ada ini ada dua dokumen jadinya, kan tadi ada 2 pelatihan bukti dukung. Kalau misalkan lebih dari 2 juga tidak masalah. Kemudian tambah lagi di kualitas laporan pengembangan diri, pastikan linknya, oke. Setelah itu edit 2 dokumen, pilih bukti dukung, sumber data bukti dukung. Terakhir waktu, kita buat juga laporan pengembangan diri, pastikan linknya oke. Edit juga 2 dokumen bukti dukung. Sudah. Nah, jika sudah semua RHK-nya diisi, maka kita tunggu penilaian dari kepala madrasah. Setelah itu baru bisa dicetak RHK triwulan 1. Nah, jikalau nanti di sini sudah ada hasilnya penilaian triwulan 1, baru bisa dicetak form dan cetak dokumen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.